Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Kali ini spesifik mengenai kesehatan anak dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai mengatasi demam di masa new normal. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini kita kehadiran dengan Dr. Anissa Nuraini SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Anissa yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Anissa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik begitu ya, dokter. Hari ini kita mau bahas seputar demam gitu ya di masa new normal. Ini demam pada anak ya, Dok ya, bukan pada orang dewasa. Iya. Kalau orang dewasa nanti berobatnya bukan ke dokter anak dong. Tapi begini dokter, karena ini terkait dengan buah hati gitu ya. Siapa sih yang ingin anaknya sakit? Nggak ada lah ya. Ketika anak demam, biasanya orang tua tuh walaupun udah tahu ilmunya tuh kadang tetap aja ada gimana sih emosional gitu ya, Dok ya. Jadi langsung panik atau apa gitu ya. Padahal demam itu sendiri sebetulnya reaksi yang wajar atau bagaimana sih? Jadi tubuh kita nih ketika demam, nih tubuh anak ketika demam itu sebenarnya ada apa sih, Dok, di dalam tubuh si anak ini, dokter? Oke, jadi kalau kita membicarakan demam ya, pertama kali yang kita omongin pasti tentang suhu. Nah, jadi kadang-kadang definisi demam juga berbeda-beda nih. Ada yang 37 derajat Celcius sudah dikasih obat. Padahal sebenarnya demam pada anak itu adalah apabila pengukuran suhu tengah tubuhnya atau suhu inti lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, biasanya banyak juga nih termometer pengukur untuk suhu. Tapi sebenarnya yang kita pakai untuk di rumah yang baik adalah yang dari ketiak. Oh, ketiak. Ya, dari aksila. Jadi apabila pengukuran suhu ketiak si anak lebih dari 38 derajat Celcius, maka baru bisa kita bilang anak tersebut demam. Di bawah itu gimana? Kalau di atas 37,5 memang kita sudah mulai agak aware karena suhu normal tubuh anak itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Di atas itu sebenarnya kan belum demam, belum nyampe 38, tapi kita sudah mulai waspada nih. Kayaknya kok mau demam. Udah lampu-lampu apa nih, kuning gitu ya? Iya, udah mesti ada sesuatu nih sama anak aku gitu ya? gitu. Udah lebih waspada orang tuanya. Sebenarnya kenapa sih demam pada anak itu? Sebenarnya demam itu adalah respon tubuh si anak terhadap sesuatu insult yang datang ke tubuhnya dia. Nah, ancaman itu tuh apa sih? Apa aja, Dok? Nah, bisa karena satu, paling sering adalah infeksi. Demam itu pasti muncul pada saat anak tersebut infeksi. Masuknya suatu virus atau bakteri atau jamur ke tubuh si anak itu akan menimbulkan respon imun, yaitu perlawanan. Nah, pada saat si anak melawan si entah benda asing apapun itu, maka yang paling utama muncul adalah demam. Kenapa? Karena si tubuh akan menaikkan suhu tubuh kita, tujuannya supaya semua benda asing itu nggak bisa bertahan di dalam badan si anak. Gitu. Jadi kenaikan suhu itu sebenarnya adalah proteksi. Perlindungan si anak untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam badannya dia. Yang mesti diwaspadai itu apa? Jangan sampai terlalu tinggi karena bisa apa? Bisa menimbulkan kejang. Itu yang paling umum. Itu khawatirnya ya, Dok. Iya, yang paling dikhawatirkan adalah bukan demamnya, tapi ini step bukan ya? Ini kejang bukan ya? Gitu. Orang awam biasanya nyebutnya step ya, padahal sebenarnya step sama kejang itu adalah hal yang sama. Oh, gitu. sama. Iya, gitu sama ya. saja. Jadi sebenarnya demam itu adalah respon tubuh yang protektif untuk si anaknya gitu. Cuma ada batasan-batasan tertentu yang kita udah mesti waspada. Ini nggak boleh nih, ini sudah berlebihan responnya. Karena khawatirnya tadi resiko kejang itu ya, Dok? Betul sekali. Tapi berarti datangnya itu ya namanya demam pasti tiba-tiba dong ya? Atau begini, Dok, kenaikan suhu tadi tuh bisa awalnya sumeng-sumeng gitu. Lama-lama jadi makin panas ya gitu ya kalau atau mungkin setelah diperiksa di ketiaknya juga ternyata memang suhunya ini cukup mengkhawatirkan gitu ya, Dok. Jadi apakah memang tadi tergantung dari ibaratnya di tubuh si anak ini dalamnya itu ada tentara yang kuat apa enggaknya ini nanti bakal dalam melawan infeksi baik itu yang virus, kuman, bakteri ataupun jamur yang tadi seperti dokter katakan sebelumnya, Dok.
Jadi kalau pola demam ini juga berbeda-beda, tergantung penyebab demamnya itu Tergantung apa. penyebabnya. Benar. Kalau kita ngomongin infeksi, misalnya infeksi virus. Infeksi virus itu demamnya biasanya tiba-tiba tinggi, kemudian dia bertahan selama 3-5 hari. Oh, polanya seperti itu Ya, biasanya? hampir seluruh virus polanya seperti itu. Dia Oke. tiba-tiba tinggi, kemudian dia bertahan 3-5 hari. Kalau bakteri atau jamur biasanya dia bertahap. Awalnya hangat, kemudian makin demam, makin tinggi, sampai lebih dari 40 derajat bisa kalau bakteri gitu. Kalau virus dia khasnya seperti itu. Bakteri sama jamur mirip-mirip. Hati-hati juga kalau penyebab yang lain. Oh, Memang paling utama itu adalah infeksi, tapi ada juga penyebab lain yang bisa bikin anak tersebut demam. Misalnya apa? Misalnya proses inflamasi apapun di tubuhnya dia. Misalnya gigi mau tumbuh, atau misalnya anaknya habis jatuh timbul memar, entah di bagian tubuh manapun. Memar itu kan sebenarnya adalah benturan ya, ada perdarahan di lokasi memar tersebut. Pada saat memar itu muncul, akan muncul juga sel-sel inflamasi, sel-sel peradangan di badan anaknya. Hal itu juga bisa bikin anak tersebut demam. Jadi kita mesti bedakan kira-kira penyebabnya apa. oke. Jadi tadi memang ada infeksi, terus juga inflamasi atau peradangan begitu Iya, ya, betul. Dok ya. Atau mungkin ada kondisi lain yang kita kadang tidak tidak terpikirkan juga begitu, dokter. Mungkin kondisi-kondisi lain yang terkait dari faktor resiko masing-masing si anak juga. Itu ada pengaruhnya juga nggak, dokter? Kalau untuk faktor risiko yang lain, paling sering sih yang tadi sudah saya sebutkan ya. Cuma ada beberapa kondisi yang bikin anak tersebut kadang demam, kadang enggak. Biasanya kalau untuk bayi-bayi yang kecil, di bawah usia 6 bulan, hati-hati juga jangan-jangan punya infeksi bawaan. Oh, bawaan Bisa. lahir. Ya, benar. Tapi berupa infeksi, tetap ujung-ujungnya adalah infeksi. Misalnya tokso kongenital, tokso bawaan lahir, infeksi tokso. Kemudian infeksi TBC yang dibawa sejak lahir, misalnya ibunya sedang pengobatan TBC, anaknya ternyata tertular lewat Terpapar juga ya, begitu. tertular lewat rahimnya, dan infeksi yang lain juga bisa. Tapi kebanyakan demam itu ya dua itu. Antara memang ada infeksi atau ada peradangan di dalam tubuh anaknya yang memicu respon untuk menaikkan suhu untuk menurunkan reaksi peradangan atau infeksi tersebut. Jadi sebenarnya itu respon untuk menurunkan tadi ya, Dok ya? Ya, untuk kondisi. menghilangkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh si anaknya. Tapi kalau bicara anak kan 0 sampai 18 tahun, nah yang bisa dibilang rentan terhadap, sebenarnya kan demam ini kan pasti akan orang dewasa pun juga mengalami gitu ya, Dok. Tapi kalau dilihat dari penyebabnya, oh mungkin kalau yang kebanyakan karena bakteri atau virus, mungkin di berapa tahun pertama kehidupan sih gitu. Katakanlah 5 tahun ke bawah lebih rentan nih, karena terkait dengan daya tahan tubuhnya yang belum seperti mungkin anak SD atau SMP atau SMA, kan tentu beda ya, Dok ya. Jadi kalau dilihat-lihat memang yang paling riskan ini seperti apa sih, Dok, di kelompok usia berapa sehingga kita perlu jaga betul-betul gitu barangkali. Sebenarnya kalau untuk demam dari anak usia 0 sampai 18 tahun itu kita harus waspada. Kenapa? Karena apa saja bisa muncul. Namun di bawah usia 2 tahun kita udah mesti agak lebih waspada. Kenapa? Karena imunitasnya si anak, kekebalan tubuh si anak ini belum matang benar. Nah, kita biasanya suka menyebut 1000 hari pertama kehidupan. Di situ adalah semua perkembangan dan pertumbuhan yang pesat terjadi. 1000 hari itu 9 bulan dalam kandungan ibu, kemudian 2 tahun pertama kehidupan. Itu total kurang lebih 1000 hari. Maka sampai 2 tahun pertama kehidupan, apapun yang terjadi terhadap si anak sebaiknya kita lebih waspada. Karena misalnya demamnya akibat infeksi di otak seperti meningitis, ensefalitis, kalau kita tidak tangani cepat-cepat, maka nanti akan mempengaruhi perkembangan otak si anak yang 2 tahun pertama ini kita jaga banget gitu. Jadi intinya 0 sampai 18 tahun atau sampai dewasa pun sebenarnya kalau demam kita udah mesti waspada cari tahu penyebabnya. Cuma untuk 2 tahun pertama kehidupan ini saya selalu bilang ke orang tua pasien bahwa hati-hati, segera pantau ini kenapa kira-kira. Lewat dari 72 jam atau 3 hari sebaiknya dibawa ke dokter untuk pemeriksaan. Jadi fokus tadi ya memang 1000 hari pertama kehidupan tadi ya, Dok, Iya, 9 betul. bulan dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupannya. Karena tadi khawatir mempengaruhi kualitas pertumbuhan perkembangan anak tadi ya, Dok ya. Yang krusial perkembangan otaknya ini yang 2 tahun pertama. Makanya kita berusaha banget tidak ada gangguan apa-apa selama perkembangan otak yang pesat ini berlangsung selama 2 tahun. Makanya harus ketahuan kan penyebab utama demamnya itu apa sih gitu ya. Tadi dokter bilang dalam waktu 72 jam gitu ya, Dok ya. Katakanlah kita udah coba penanganan dulu nih di awal kan
udah tenang aja, coba dulu dikasih obat penurun panas ya, biasanya kan orang-orang seperti itu. Tapi kalau sudah dicoba ternyata selama beberapa hari ternyata malah mengkhawatirkan kondisinya, baru jangan istilahnya masih ditunda-tunda gitu ya pengobatannya ya, Dok, betul. ya. Tadi karena kondisinya yang mengkhawatirkan tadi bisa ke otak atau apa gitu ya, Dok, ya. Iya, betul. Tapi kalau dilihat dari penyebab tadi kan macam-macam, Dok. Yang paling banyak memang yang seperti apa sih, Dok? Karena kita kan sekarang lagi fokusnya kan karena di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi kan jangan-jangan corona nih gitu, amit-amit sih gitu. Tapi pada prinsipnya kalau memang itu apa yang perlu kita curigai di awal-awal, Dok? Oke, sebenarnya 70% anak demam yang datang ke pemeriksaan dokter, baik itu dokter umum atau dokter anak atau ke IGD, itu kebanyakan adalah infeksi virus. Virus di dunia ini terlalu banyak. Tidak bisa kita periksa satu-satu gitu. Ada beberapa virus memang yang bisa kita periksa secara spesifik, misalnya demam berdarah atau virus dengue, kemudian ada beberapa virus lain yang bisa kita periksa, tapi kebanyakan tidak bisa kita periksa secara spesifik gitu. Jadi 70% sebenarnya infeksi virus. Sisanya apa? Macam-macam. Ada bakteri, ada ternyata inflamasi di tempat lain gitu. Tapi kebanyakan adalah infeksi virus. Saya selalu sampaikan ke orang tua, 3 hari pertama lihat dulu kondisi anaknya. Misalnya dia demam 38,5, tapi anaknya masih aktif, anaknya masih lari-lari, masih ceria bisa, begitu ya benar, asupannya juga masih bisa makan, walaupun memang misalnya nafsu makannya berkurang, tapi dia masih bisa minum. Di antara dia demam, anaknya masih aktif, masih bisa bermain. Saya selalu katakan, oke, bisa ditangani di rumah. Penanganan awal di rumah nih apa? Nah, kadang-kadang kan orang tua juga panik duluan ya, apalagi anak di bawah usia 6 bulan. Itu kan begitu demam sedikit, langsung orang tuanya panik. Karena kan namanya bayi, dia belum bisa bicara, dia belum bisa mengeluhkan apa yang sakit. Jadi pasti orang tua akan cenderung lebih panik. Apabila ada anak demam di rumah, sebenarnya yang pertama adalah jangan panik. Nah, karena begitu orang tua panik, begitu keluarga rumahnya panik, biasanya penanganannya akan jadi bingung gitu. Mesti ngapain ya kita gitu. Yang pertama jangan panik. Yang kedua adalah ukur dulu. Nah, kadang-kadang kita selalu orang tua ya, tuh selalu megang. Panas nih, padahal tangan kita habis masuk kulkas. Atau tangan kita habis megang sesuatu yang dingin. Itu pasti relatif anaknya akan teraba demam gitu. Yang kedua adalah ukur dulu suhu ketiaknya. Suhu ketiaknya berapa? Di atas 38 derajat Celcius, oke, dia demam. Oke, sambil kita cari kira-kira apa nih ya penyebabnya, boleh kita tangani dulu di rumah. Biasanya kalau sudah pernah berobat entah habis vaksinasi atau yang lain, kita selalu bawakan obat penurun panas yang bisa disimpan di rumah. Biasanya bentuknya kalau bayi dalam bentuk tetes yang ada pipetnya, kalau anak bisa dalam bentuk sirup. Biasanya kandungannya paracetamol. Kita bekalkan, nah nanti di rumah bisa dulu tuh dipakai untuk 3 hari pertama. Tapi hati-hati dosisnya juga ya, kalau jangan-jangan obatnya dikasihnya udah 6 bulan terakhir yang berat badannya udah 3 kilogram yang lalu gitu. Udah pasti gitu. Udah pasti nanti tidak efektif obatnya walaupun dikasih dengan dosis tersebut gitu. Jadi yang kedua setelah ukur suhu, kalau anaknya demam, berilah paracetamol di rumah. Ketiga apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah cairan. Jadi anak ini pada saat suhu kita naik, penguapan juga akan tinggi. Pada saat penguapan tinggi anaknya akan berkeringat gitu. Itu jangan sampai si anak dehidrasi. Jadi apa yang mesti kita perhatikan? Cairannya. Kalau dia masih ASI, lanjutkan ASInya. Persering ASInya gitu. Kalau anaknya sudah agak besar, ekstrakan air putih atau kaldu atau kuah sup boleh, atau cairan yang lain pun boleh. Susu misalnya, anaknya sudah agak besar minum susu boleh. Intinya cairan. Patokannya adalah pipisnya atau buang air kecilnya itu harus setiap, tergantung usia ya, tapi paling tidak seperti dia waktu tidak sakit atau tidak demam gitu. Kalau anak usia di bawah 2 tahun biasanya sekitar 3-4 jam sekali dia akan buang air kecil. Frekuensinya begitu. Benar, ya? Frekuensinya. Itu patokannya anaknya cukup apa enggak. Warnanya sendiri? Warnanya juga diperhatikan. Kalau dia warnanya semakin kuning pekat, berarti sudah ada tanda-tanda nih, tanda-tanda bahwa tubuhnya kekurangan cairan, karena dia akan mengkonsentrasikan urinnya untuk lebih sedikit yang keluar, makanya warnanya lebih pekat. Pekat ya. Jadi itu. Yang ketiga adalah cairan. Yang keempat apa? Kompres. Nah, ini juga sering debat nih. Yang neneknya bilang kompresnya kompres dingin. Ayahnya bilang kompresnya kompres hangat. Jadi sebenarnya untuk anak demam atau sebenarnya siapapun, orang dewasa pun,
Kalau demam, kompres yang membantu adalah kompres hangat. Nah, kenapa kita nggak boleh kompres dingin? Karena pada saat kita demam, ada pusat suhu di bagian otak kita yang mengatur keseimbangan suhu kita. Apabila suhu kita tinggi, kita kasih kompres dingin, maka si pusat otak akan berpikir, oh suhu lingkungannya dingin nih, berarti kita mesti naikin lagi lebih tinggi. Karena kita kan mau ngelawan si benda asing yang masuk ya. Jadi si pusat otak itu akan berpikir, aduh lingkungan kita dingin, berarti kita harus naikin lagi biar mati semuanya si virus atau si bakterinya. Itu Begitu yang ya logika berpikirnya. benar, itu sinyal yang salah untuk Sinyal otak. yang salah. Iya benar, itu sinyal yang salah untuk otak. Yang benar adalah kompres hangat. Kenapa? Karena pada saat kita kompres hangat, maka si pusat otak pengatur suhu kita akan membaca, oh suhu tubuh kita sudah tinggi, lingkungan kita juga hangat. Berarti oke, aku harus mulai nurunin nih, kita nggak boleh kepanasan gitu. Jadi sebenarnya yang penting adalah kompres hangat kalau untuk anak. Dan kalau untuk anak, kompres jangan cuma di kepala ya. Iya. Kompres itu di kepala, di semua luas penampang kulit yang bisa kita kompres. Badan, punggung, ketiak, paha, jadi kayak dilap gitu anaknya. Jadi jangan cuma di kepala. Jadi itu sih kalau pertolongan pertama. Kalau ada tanda-tanda bahaya demam itu apa aja? Pertama, anaknya tidur terus. Nah, dokter mengenai tanda bahayanya, ditahan dulu sebentar ya. Oke, Kita harus tahan. jeda dulu ya, habis itu Iya. baru dilanjutkan kembali ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai mengatasi demam di masa new normal bersama dengan Dr. Anissa Nuraini SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Buat Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com ya. Dan Dr. Anissa dilanjutkan kembali. Jadi tadi kita perlu nih sebagai orang tua, kalau yang anaknya mungkin ini udah anak kedua, anak ketiga, udah cukup tahu lah ya, cukup paham gitu ya. Tapi buat yang mungkin baru punya anak, baru jadi orang tua, terus juga masih mengumpulkan informasi yang tepat, itu seperti apa? Karena kan sudah banyak sekali informasi yang beredar di luar sana, tapi kita jadi kebingungan nih sikap apa yang mesti diambil, apa langkah yang tepat yang istilahnya tidak membahayakan justru ya dok ya. Jadi tadi kenali tanda-tanda bahaya gitu ya dok ya. Maksudnya apa sih red flags ini sendiri dokter? Oke, jadi kalau untuk anak demam ada beberapa tanda bahayanya. Biasanya saya selalu sampaikan ke orang tua, kalau anaknya masih aktif, komunikasi masih aman, biasanya 72 jam bisa ditunggu saja di rumah sambil penanganan di rumah. Kita tenangkan, dikasih asupan nutrisi dan cairan, obat penurun panas bila diperlukan, dan kompres. Tapi kalau ada tanda bahaya ini udah mesti waspada dan segera dibawa ke pertolongan medis. Nah, sebenarnya tanda bahaya demam ini apa aja kalau di anak ya? Kalau di anak itu yang pertama adalah apabila anaknya demam tinggi lebih dari 40 derajat. Nah, walaupun anak jadi suhunya terlalu tinggi. Bagaimanapun kondisi anaknya sebaiknya dibawa ke dokter karena nanti akan ada pemeriksaan. Perlu apa enggak pemeriksaan laboratorium, harus dibawakan obat ekstra apa lagi di rumah kalau demamnya terlalu tinggi. Yang kedua adalah apabila anaknya cenderung tidur atau anaknya lemas gitu. Jadi dia kalau sudah tidak bisa aktivitas, pada saat demam dia maunya tidur, ya dibangunkan dia melek sebentar, tidur lagi. Jadi kontaknya sudah nggak adekuat, kontaknya sudah nggak bagus sama orang tuanya. Udah susah diajak bicara, susah diminta minum atau makan, itu waspada. Responnya ini ya? Benar, itu waspada. Kemudian yang ketiga adalah apabila muncul gerakan kejang. Nah, kejang demam ini umum sekali terjadi pada anak-anak. Biasanya terjadi di usia 6 bulan sampai 5 tahun di suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi nggak selalu kejang demam itu anaknya 41 derajat, 40 nggak selalu. Tergantung masing-masing anak. Apabila muncul gerakan seperti kejang, maka segeralah bawa ke pertolongan medis apabila kejang pertama kali. Nah, saya sekalian bahas kejang nih ya, biar sekalian nyinggung. Nah, pada saat muncul gerakan kejang di rumah, pertama pastikan dulu memang ini kejang. Caranya gimana?
Umumnya pada saat anak kejang, pada saat dibangunkan dia nggak akan respon apa-apa. Dia akan tetap bergerak, misalnya kejang itu nggak selalu kelojotan ya. Kejang itu bisa cuma kaku, bisa hanya matanya mendelik ke atas, atau badan sebelah. Itu kejang juga Itu tuh. termasuk kejang. Yang paling utama adalah cek dulu anaknya komunikasi nggak. Kalau anaknya begini, tapi anaknya dek, anaknya masih nengok, masih nyari ibu bapaknya, mama minum, masih bisa komunikasi, kemungkinan besar bukan kejang. Karena pada saat kejang anak itu akan kehilangan kontak sama sekali dengan lingkungannya. Kalau bayi dok, kejang? Kalau bayi nanti bisa dilihat. Begitu digoyangin dia, kalau bayi yang sudah agak besar ya, kalau bayi baru lahir agak susah memang menilainya. Belum Kalau bisa bicara tadi kan? Iya benar. Kalau bayi 2-3 bulan itu dia sudah mulai bisa menilai lingkungannya. Jadi pada saat dia dicolek, dia udah nggak bisa nyari di mana mama, di mana papahnya. Dia sudah bergerak terus atau melakukan gerakan kejangnya. Yang pertolongan pertama adalah jangan dikerubutin dulu. Itu yang pertama. Kadang-kadang kan mamanya, papahnya, mbaknya, nenek semua ngerubungin. Padahal pada saat si anak kejang, dia butuh oksigen lebih banyak. Jadi jangan dikerubutin, biarkan dia bernafas dengan lega, dengan lapang, dengan udara yang oksigen yang cukup. Yang kedua adalah longgarkan semua pakaian yang lagi terpasang. Misalnya anaknya pakai kemeja, lepaskan dulu kancingnya. Misalnya anaknya pakai topi, lepaskan dulu topinya. Anaknya pakai, kalau celana sih tidak perlu ya. Jadi intinya saluran nafas. Jadi yang dada ke atas itu dilonggarkan dulu semua. Yang ketiga adalah miringkan posisi anaknya. Gitu. Jadi dengan posisi miring, maka kita akan menjaga saluran nafasnya tetap terbuka, lidahnya akan jatuh ke samping sehingga tidak menutupi jalan nafasnya dia. Gitu. Jadi posisikan miring, jangan telentang, jangan telungkup, miring. Boleh miring kanan, boleh miring kiri, pilih saja yang paling nyaman. Gitu. Miringkan posisinya, dan ini juga penting. Jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut si anak. Dikasih apa gitu ya? Bener, karena masih ada nih, walaupun udah masa milenial ya, suka masukin kopi, kadang-kadang masukin sendok. Kan katanya bisa mengurangi step. Iya, takutnya kan kalau dikasih kopi, dikasih sendok biar nggak gigit dok lidahnya. Masih ada tuh, iya masih ada. Masih ada ya dok ya? Masih ada. Nah ini tujuan kita untuk membenarkan mitos-mitos yang kurang tepat gitu. Pada saat kita masukkan sesuatu ke dalam mulut si anak, padahal si anak ini lagi kejang, otomatis pada saat kejang semua otot dari ujung rambut sampai ujung kaki akan kaku. Pada saat dia gigit, pada saat dia kejang dia menggigit, ada sesuatu yang menghalangi mulutnya, dia akan gigit sekencang-kencangnya. Karena pernah ada kasus digigit, dimasukkan sendok, tergigit, gigi anaknya patah, giginya tersedak masuk ke dalam, yang bikin anaknya biru bukan kejangnya, tapi karena tersedaknya. Pernah juga jari. Nah kadang-kadang kan zaman dulu masukin jari biar dia nggak gigit gitu. Jari ibunya dimasukkan, kegigit karena anaknya terlalu kuat, ininya kemudian tersedak ke dalam, itu juga bahaya. Gitu. Jadi miringkan saja. Pada saat posisi miring, lidahnya akan jatuh ke samping, dia akan aman jalan nafasnya. Memang berapa lama sih kejang tuh biasanya dok? Oke, jadi kejang yang kita masih bisa tolerir itu kalau di bawah 5 menit. Kalau 5 menit aja itu lama loh. 1 menit aja orang tua udah panik banget pasti ya. Jadi posisikan seperti itu, tunggu misalnya lebih dari 5 menit nggak berhenti sama sekali, bawa langsung ke pertolongan medis. Ada beberapa pasien yang sudah pintar, misalnya anaknya kejangnya berulang, kejang demamnya sudah berulang. Itu biasanya memang kadang kalau sudah berulang kita bekalkan obat penghenti kejang yang dimasukkan lewat dubur. Kalau misalnya di rumah ada, boleh diberikan dengan dosis tertentu sesuai dengan, konsultasikanlah dulu dengan dokter anak masing-masing, tidak boleh sembarangan juga. Apabila 1 kali di rumah tidak berhenti kejangnya dengan obat dari dubur, segera bawa. Intinya kita hanya tolerir maksimal sekali 5 menit maksimal. Kalau ternyata pusat kesehatannya dekat, langsung bawa aja, nggak usah panik. Dan kejang itu sendiri sebenarnya ada istilah dalam tanda kutip ya, bakat-bakatan juga atau genetik gitu dok. Artinya orang tuanya kan sering bilang nih, oh dulu papanya atau mamanya waktu kecil juga begini nih sampai kejang gitu. Jadi anaknya kemungkinan ya nurun gitu ya, bilangnya begitu. Okay. Karena ada juga kan yang demam tinggi tapi tidak kejang juga ya. Jadi kan ini agak unik nih dok. Penjelasannya apa dok kalau untuk? Jadi sebenarnya penyebab kejang demam murni ya, bukan kejang demam karena penyakit yang lain itu sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Cuma memang ada faktor risiko. Faktor risikonya apa? Apabila salah satu orang tuanya
pernah memiliki riwayat kejang demam, maka anaknya kemungkinannya akan lebih besar. Tapi bukan berarti pasti. Jadi kalau misalnya ayahnya dulunya kecilnya kejang demam, pasti anaknya kejang demam? Enggak juga. Cuma ada faktor risiko lebih tinggi sih anaknya akan terjadi kemungkinan kejang demam bila salah satu orang tuanya riwayat kejang demam. Atau misalnya ada di keluarga yang menderita epilepsi, maka seorang anak akan berisiko lebih tinggi. Tapi bukan berarti pasti. Jadi kalau misalnya ayahnya epilepsi, pasti anaknya bakalan epilepsi atau kejang demam, enggak juga. Gitu. Karena itu sebenarnya mekanismenya belum bisa dijelaskan secara tepat. Oke, Gitu. terus juga mengenai demam itu sendiri ada nggak sih yang mungkin kita perlu curiga ke arah yang serius sekali begitu ya dok ya? Kalau mungkin disertai dengan gejala lain yang seperti apa juga begitu ya dok ya? Karena tadi kan kita bicara penanganan dan lihat, tapi kalau misalkan polanya ini kok agak unik nih gitu ya, ini kita perlu curiga ke arah mana? Itu juga sikap yang seharusnya diambil oleh orang tua atau caregiver gitu, seperti apa juga itu dokter? Oke, jadi balik lagi, kalau anaknya masih aktif, komunikasi masih bagus, harusnya insya Allah aman. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang demam hari pertama segera bawa itu apabila apa? Demam di atas 38 derajat, disertai dengan kejang atau penurunan kesadaran. Sampai penurunan kesadaran. Benar, jadi itu sudah hampir pasti harus ke pertolongan medis. Penurunan kesadaran itu tidak harus selalu anaknya tertidur terus ya. Anaknya meracau, jadi ngomongnya nggak jelas. Tapi bukan mengigau, bedakan. Kalau mengigau biasanya dia hanya terjadi pada saat anaknya demam tinggi, saat demamnya hilang ya sudah anaknya bisa komunikasi seperti biasa, aktivitas kayak biasa gitu. Tapi kalau meracau, anaknya sudah tidak dalam kondisi demam, tetap ngomongnya nggak bisa kita prediksi, ngomongnya bahasanya bahasa aneh atau misalnya ngoceh-ngoceh tidak jelas gitu. Jadi level kesadaran itu bermacam-macam. Paling rendah baru anaknya tidur terus, tidak bisa dibangunkan sama sekali. Kalau kayak gitu sebaiknya segera dibawa. Udah ngeri ya dok ya. Oke dokter, kita mau dokter memberikan tanggapan dulu untuk penanya-penanya email ini. Baru nanti kita kembali ke materi lagi ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, sekali lagi kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Bapak Sudarmawan, umurnya 25 tahun dari Bandar Lampung dokter. Pertanyaan seperti ini, dokter mau bertanya, jika anak saya menangis, wajahnya berubah sampai membiru kehitaman, begitu juga dengan bibir dan lidahnya. Ini maksudnya apa dok? Pucat atau apa nih dok? Sampai seperti tidak sadarkan diri dan membuat saya dan istri sangat panik. Penyebabnya apa ya dok? Apakah itu yang dinamakan gejala kejang demam dan cara mengobatinya yang terbaik seperti apa? Terima kasih. Tidak diceritakan sih ada demam atau tidak, tapi ciri khasnya tadi wajahnya gitu kan, bibir lidahnya warnanya biru hitam gitu ya dok ya. Kan jadi panik ya, seperti bukan anaknya gitu. Bagaimana itu dokter? Kan khawatirnya ada yang penyakit yang serius atau mungkin apa gitu. Apakah ini kejang juga gitu ya atau bagaimana dokter? Oke, mungkin kita perlu cari tahu usia anaknya berapa dulu ya. Karena itu sangat membedakan kira-kira kondisinya bagaimana. Ini usia bapaknya. Iya, jangan ya. Bapaknya udah dewasa. Oke, jadi kalau anak menangisnya lama sampai wajahnya kemudian memerah dan pada akhirnya membiru, terutama membirunya daerah tengah tubuh, yaitu lidah, bibir, tubuh, itu hati-hati sekali penyakit jantung. Penyakit jantung pada anak bermacam-macam, ada yang bawaan, ada yang didapat. Tapi umumnya itu gejalanya kalau saya dengar ceritanya seperti gejala ke arah penyakit jantung. Kenapa? Karena pada saat dia menangis kencang, otomatis kebutuhan oksigennya juga akan tinggi. Jantung yang tidak normal ini akan berusaha mati-matian untuk mencukupi oksigennya, makanya dia kemudian mengorbankan badan yang lain sehingga sehingga muncullah gejala biru itu. Bisa nggak kejang? Bisa, tapi umumnya kejang itu anak tidak menangis gitu. Kalau misalnya dia kejang, bisa sampai biru nggak? Bisa. Kalau kejangnya durasinya cukup lama, anaknya bisa akan biru. Karena balik lagi pada saat kejang, seluruh otot tubuhnya akan kaku termasuk otot pernafasan. Jadi si anak akan lupa bernafas sehingga oksigennya habis dipakai, nggak ada lagi sirkulasi oksigen, maka dia akan biru gitu. Jadi mesti dibandingkan pertama usia anaknya, kemudian harusnya kalau dia birunya karena kejang demam terutama, anaknya umumnya tidak menangis. Gitu. Kalau anaknya menangis
menangisnya lama, tidak bisa ditenangkan, kemudian merah, akhirnya membiru. Biru hitam gitu. Ya, hitam. umumnya kita biasanya akan evaluasi ke arah penyakit jantung. Cuma sebaiknya konsultasikan lagi ke dokter anak masing-masing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya, sayangnya tidak dijelaskan ini usia berapa gitu ya. Kalau anaknya udah bisa diajak komunikasi, kan kalau orang dewasa ada keluhan jantung tuh apa sih, nyeri dada lah atau apa gitu ya dok ya. Nah kalau untuk anak-anak seperti orang dewasa juga nggak sih dok? Atau beda-beda juga ya? Tadi kalau masih bayi kan apa warnanya aja tadi yang lebih dominan, atau mungkin ada dia lebih cranky atau apa begitu barangkali. Umumnya kalau di anak berbeda gejalanya kalau ada penyakit jantung, terutama penyakit jantung bawaan. Gejalanya apa sih kalau di anak untuk penyakit jantung bawaan? Paling umum bisa kita lihat adalah kebiruan, benar. Kebiruan pada bibir, pada lidah, ujung-ujung jari biasanya akan kebiruan dan berbentuk lebih bulat-bulat. Itu kalau penyakit jantung bawaan yang sudah kronis. Kalau misalnya kita baru tahu, biasanya itu pada saat dia menangis, bibirnya sampai kebiruan. Atau yang paling mudah dilihat adalah perkembangan atau pertumbuhan berat badan dan tinggi badan si anak. Jadi biasanya kadang-kadang penyakit jantung bawaan itu tidak selalu biru. Ada yang biru, ada yang tidak biru. Nah, paling mudah untuk dilihat itu biasanya adalah kegagalan tumbuh. Jadi berat badan dan tinggi badannya tidak berkembang sesuai dengan potensi usianya. Gagal tumbuh tuh. Benar. Jadi gagal tumbuh itu biasanya gejala yang muncul pertama kali anak dibawa ke kita apabila penyakit jantungnya bukan yang biru ya. Gitu. Jadi biasanya kita lihatnya dari situ. Makanya penting sekali pemantauan berkala setiap bulan. Boleh ke posyandu, boleh ke puskesmas, boleh ke dokter anaknya untuk tahu pertumbuhannya sesuai jalurnya apa enggak gitu. Kan ada kartu KMS tuh ya dok. Benar. Jadi kalau di anak tuh nggak bisa kayak orang dewasa nyeri dada, sesak nafas itu biasanya nggak muncul tuh. Atau anak sering jongkok tuh kalau itu. Bisa. Kalau anak sering jongkok bisa. Karena pada saat dia kekurangan oksigen, posisi jongkok itu akan meningkatkan aliran balik ke jantungnya untuk meningkatkan oksigen. Bisa. Bisa juga. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk Bapak Sudarmawan tadi insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Mungkin bisa dikonsulkan ke dokter anak yang mendalami jantung itu sendiri ya dok ya? Atau bawalah dulu ke dokter anak umum pun, itu biasanya nanti kita akan screening dulu. Kalau bisa lebih baik, misalnya sudah berulang nih gejalanya, divideokan dulu di rumah. Kadang-kadang pada saat dibawa ke lokasi praktek kita, anaknya nggak dalam kondisi kebiruan, nggak lagi nangis gitu kan, kita jadi tidak bisa melihat secara langsung. Kalau sudah berulang di rumah, apabila di video kan akan lebih bagus karena akan mempercepat kita mau diagnosisnya ke arah mana. Iya, bisa juga buat konsul online ya, kita kirim video juga ya ke tenaga medisnya. Karena gitu sekarang lagi momen pandemi kan, kalau yang nggak krusial anaknya harus dibawa ke rumah sakit, apabila bisa dikonsultasikan awal dulu melalui media online, bisa juga. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini dari Ibu Yuli dari Bekasi. Dok, penyebab leukosit anak tinggi itu apa ya? Kalau anak suka sumeng badannya dan mimisan, disertai mimisan, seperti keluhan demam juga, dan hasil labnya memang leukositnya ini tinggi, apakah perlu curiga ke arah leukemia dok? Sebenarnya leukosit ini sendiri juga apa sih gitu, karena kan kalau tinggi ini pasti infeksi gitu kan ya, orang taunya begitu, tapi penjelasannya bagaimana dokter? Curiga, ini lebih serius lagi nanya leukemia begitu ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin demam, biasanya kita nggak langsung pemeriksaan laboratorium. Biasanya kita lihat dulu. 72 jam dia tidak perbaikan, memang disarankan untuk pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, leukosit ini akan muncul di hasil pemeriksaan laboratorium. Leukosit ini sebenarnya apa sih? Leukosit ini nama bahasa Indonesianya adalah sel darah putih. Sel darah putih ini ada di dalam aliran darah kita. Dia sebenarnya kalau diibaratkan itu ibaratnya tentaranya kita, gitu. Jadi apabila ada benda asing masuk, entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu jamur atau apapun yang tidak seharusnya ada di tubuh kita, maka tentara kita akan maju duluan. Tentara kita akan maju duluan untuk melawan itu virus atau bakteri. Pada saat benda asing itu masuk, tentara kita akan naik biasanya, tapi berbeda-beda. Khasnya sel darah putih itu biasanya, atau leukosit itu biasanya kalau infeksi virus dia bisa normal atau sangat rendah karena ditekan sekali sama si virusnya. Kalau terlalu tinggi biasanya itu infeksi bakteri umumnya. Tapi hati-hati apabila sel darah putih kita dalam pembacaan lab sudah lebih dari 50.000.
Apabila leukosit atau sel darah putih sudah lebih dari 50.000, biasanya kita akan mengarahkan ada kemungkinan penyebab yang lain. Salah satunya leukemia. Tidak berarti selalu leukemia, tapi bila di atas 50.000 biasanya akan ada pemeriksaan tambahan lain untuk memastikan murni hanya karena infeksi saja, infeksi yang berat tentunya ya, karena kan segitu banyaknya si kuman membuat tentara kita diproduksi besar-besaran gitu. Semakin banyak, semakin berat infeksinya, biasanya sel darah putih kita akan semakin tinggi karena badan kita berusaha untuk menghasilkan tentara sebanyak-banyaknya mungkin untuk melawan si kuman tersebut gitu. Jadi kalau udah di atas 50.000 ada kemungkinan karena leukemia, ada. Tapi apakah pasti belum tentu. Biasanya akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Iya, gitu. apalagi ini ada gejala seperti mimisan. Benar, apalagi ada perdarahan ya. kemudian demamnya dia sumeng-sumeng tapi terus bertahan gitu. Gejala leukemia atau kanker darah pada anak yang khas itu adalah yang pertama demam tapi tidak tinggi demamnya. Demam sumeng-sumeng berlangsung lebih dari 2 bulan, nyeri-nyeri otot. Jadi anaknya selalu bilang aktivitas sedikit dia mama pegel, mama sakit gitu, nyeri-nyeri persendian. Kemudian ada tanda perdarahan, entah itu mimisan, gusi berdarah, lebam-lebam di tubuhnya tanpa ada trauma. Gak ada pemicu sebelumnya gitu Gak ya? ada apa-apa, tiba-tiba muncul, bangun tidur makin banyak lebam-lebam atau bintik-bintik merah di kulit. Kemudian dari pemeriksaan lab akan mengkonfirmasi itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi macam-macam ya demam itu bisa arahnya tadi infeksi, peradangan, atau mungkin penyakit serius ini ya dok ya, Iya, seperti ya keganasan atau apa gitu ya dok ya. Jadi memang pentingnya itu pemeriksaan juga ya dok ya, karena tadi kan kita bicara penanganan di awal dulu nih, dicoba dulu mungkin pakai kompres atau mungkin tadi dikasih obat paracetamol atau apa, dilihat perilaku anaknya sendiri gitu ya, apakah dia masih ceria atau responnya bagaimana, ada tanda-tanda dehidrasi atau enggak gitu ya, kurang lebih kan seperti itu. Nah kalau misalnya ternyata belum menunjukkan perbaikan, dibawa ke rumah sakit, pemeriksaan apa sih yang mendasar dulu dok? Lalu kemudian treatmentnya juga seperti apa sampai dinyatakan nih anak benar-benar bisa oke pulang ke rumah, dan apa yang perlu dijaga supaya nih kita harus perhatikan tumbuh kembangnya juga gitu ya, ada kena pengaruhnya nggak sih gitu, bagaimana dokter? Oke. Kita ngomongin masa new normal karena kan masih di dalam masa pandemi ya. Jadi memang sebisa mungkin apabila tidak perlu sekali untuk datang ke rumah sakit, tidak perlu datang ke rumah sakit. Apabila memang demamnya sudah berlangsung lebih dari 3 hari atau 72 jam, kemudian tren demamnya makin tinggi atau tidak ada ke arah perubahan, maka sebaiknya memang diperiksakan. Pilihlah fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang benar, dan biasanya kalau ke rumah sakit sekarang nih di era pandemi atau new normal, itu kita biasanya sarankan untuk sesuai perjanjian. Kenapa? Karena dengan perjanjian itu maka kita bisa memilah-milah kapan pasien harus datang, jam berapa, sehingga tidak akan menumpuk pada satu waktu yang sama dan menimbulkan kerumunan. Iya betul. Gitu. Jadi buatlah dulu perjanjian, nanti pihak rumah sakit akan melakukan pendataan. Screening di awal lah ya. Benar, dan biasanya kita sudah mulai memisahkan anak sehat dan anak sakit. Karena ada juga anak yang datang ke rumah sakit untuk vaksinasi, itu biasanya kita pisahkan, baik itu ruangannya maupun jamnya, dengan anak yang memang berobat karena keluhan sesuatu, gitu, entah demam atau apapun itu. Buatlah perjanjian, pastikan pada saat datang ke rumah sakit tidak menunggu lama, dan terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Nanti pada saat datang biasanya dokter yang bersangkutan akan melakukan tanya jawab, pemeriksaan secara keseluruhan baik dari fisik anaknya, baru akan ditentukan apakah perlu pemeriksaan laboratorium atau tidak. Gitu. Umumnya kalau keluhannya hanya demam saja, tidak ada keluhan yang lain, biasanya kita pemeriksaan darah lengkap untuk lihat sel darah putih, lihat trombosit, karena takutnya demam berdarah. Kalau untuk momen, apalagi musimnya musim peralihan seperti ini ya, gitu. Jadi paling sih itu. Jadi jangan terfokus dengan si corona aja nih, tapi Iya, juga ada benar. kemungkinan-kemungkinan yang lain juga begitu ya dok. Yang pasti nih pemeriksaan ini untuk mengetahui tadi penyebabnya apa, sehingga obatnya tuh ya pas ya. Pas, benar. Antivirus, antibiotik ya untuk si kuman gitu ya dok ya. Iya. Jadi jangan salah-salah juga, atau kan istilahnya coba kasih ini malah. Iya, benar banget. Janganlah beli obat di luar tanpa
resep atau tanpa instruksi dari pihak medis. Oke, Gitu. baik. Mungkin kita jeda dulu sebentar ya. Nanti bisa dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai mengatasi demam di masa new normal bersama dengan Dr. Anissa Nuraini SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dr. Anissa, dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement, karena kita masih bicara seputar di tengah pandemi ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan sikap yang perlu diambil oleh para orang tua atau caregiver tadi ya ketika buah hati mereka tuh mengalami demam gitu ya. Jadi kan sebenarnya udah dikasih ini sih tips-tips gitu ya dok ya. Tapi aku mau lebih lengkap lagi nih. Karena kan anak juga beda-beda gitu ya. Ada yang dikasih ini malah muntah gitu ya kan. Jadi waduh ini bagaimana nih gitu kan. Bagaimana kelanjutannya gitu ya. Jadi bicara home treatment apa saja yang perlu diperhatikan dan lihat-lihat juga reaksi anaknya yang seperti apa. Dan langkah selanjutnya bagaimana dokter? Oke, jadi kalau secara ringkas, mungkin saya membagikan tips buat para orang tua di rumah selama masa pandemi ini, karena kan kita nggak bisa terlalu sering ke fasilitas kesehatan ya untuk konsultasi. Jadi kalau untuk membicarakan demam pada anak, yang pertama adalah ketahui dulu definisi demam. Demam itu apabila suhu ketiaknya di atas 38 derajat Celcius. Jadi yang paling penting di rumah adalah harus punya termometer, harus punya penurun panas yang siap sedia dan dosisnya sudah dikonsultasikan sebelumnya ke dokter masing-masing. Itu yang pertama. Apabila bertemu dengan anak demam, yang pertama adalah jangan panik. Semua keluarga tidak boleh panik karena kita akan fokus untuk menangani demam si anaknya gitu. Yang kedua adalah ukur suhunya. Apabila memang di atas 38 derajat Celcius, maka kita bisa memberikan obat penurun panas yang sedia di rumah. Gitu. Obat penurun panas apabila biasanya memang menyetok paracetamol di rumah bisa diberikan setiap 4 jam apabila memang dosisnya sudah sesuai. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tetap jaga asupan cairannya. Itu yang pertama. Itu yang ketiga. Cairan itu harus cukup supaya si anak tidak dehidrasi dan menjadi semakin lemas. Gitu. Yang keempat adalah lakukan kompres hangat untuk membantu menurunkan demam pada si anak. Tidak semua demam berbahaya, tapi pada saat anak kita demam sebaiknya kita mulai waspada. Apabila anaknya masih aktif, masih bisa komunikasi, bisa kita treat di rumah dengan peralatan yang ada di rumah, kemudian tetap jaga asupan nutrisinya. Apabila demam sudah berlangsung lebih dari 3 hari atau 72 jam, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter terdekat sesuai dengan rekomendasi masing-masing orang tua tentunya. Nah, yang harus juga diperhatikan adalah tanda bahaya. Apabila demamnya terlalu tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius, anaknya ada penurunan kesadaran, entah itu anaknya cenderung tidur terus, sulit dibangunkan, bicaranya meracau, melakukan gerakan-gerakan yang tidak seperti biasanya, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu kurang lebih tanda bahayanya. Atau muncul juga gerakan seperti kejang. Pastikan itu kejang, longgarkan pakaiannya, posisikan si anak miring, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemungkinan sih itu aja kalau untuk pesannya. Selama masa pandemi ini, memang kita agak sulit nih akses ke fasilitas kesehatan. Mungkin karena orang tuanya takut, atau karena takut keramaian, itu juga bisa. Apalagi 2 tahun ke bawah kan ya, kita belum bisa pakaikan masker, karena kan memang tidak direkomendasikan ya. Jadi maka pilah-pilahlah kapan kita harus ke fasilitas kesehatan. Tapi bukan berarti kita menunda, gitu. Jadi amati tanda bahaya tersebut. Apabila ada tanda bahaya pada saat anak demam, segera bawa, tidak usah ditunda. Jangan ditunda, kalau ditunda nanti takutnya malah ada kejadian yang tidak diinginkan atau yang ternyata fatal, malah kita terlambat, itu juga akan jadi kerugian buat kitanya.
Selama masa pandemi ini sebenarnya sebisa mungkin kita menjaga kesehatan kita, terutama orang rumah atau anak-anak di rumah. Yang pertama asupannya harus dijaga, makanannya harus seimbang dan bervariasi. Jadi makan tidak harus melulu itu. Bila memang anaknya lagi demam nih, tidak mau makan, jangan dipaksakan. Cari makanan yang dia suka, karena makan tidak selalu harus nasi. Nah itu kadang-kadang orang Indonesia masih ada pemahaman seperti itu. Makan bisa diganti dengan bahan makanan yang lain, yang penting karbohidrat, protein hewani, dan lemaknya dan sayurannya seimbang dan bervariasi supaya anaknya tidak bosan. Yang kedua adalah tetap aktivitas di rumah, jadi selain asupan, anak tetap harus aktivitas, walaupun tidak keluar rumah dia bisa main petak umpet sama saudara kandungnya, dia bisa naik sepeda di pekarangan rumah, tapi harus tetap aktivitas rutin, paling tidak seminggu 3 kali, aktivitas fisik ya. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi vaksinasi. Vaksinasi sebisa mungkin terutama yang wajib sebaiknya dilengkapi. Yang dasar-dasar ya. Benar, selama masa pandemi sudah ada fasilitas-fasilitas yang memang hanya untuk vaksinasi, atau carilah rumah sakit yang memang memisahkan antara anak sehat dan anak sakit. Oke, dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement-nya sekali lagi singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya mungkin para orang tua yang sedang mengikuti program ini ya dok ya, silakan. Oke, demam pada anak, yang penting yang pertama adalah jangan panik, ukur suhu anak, kemudian sediakan obat penurun panas yang siap sedia di rumah. Yang keempat, pantau tanda bahaya. Apabila ada tanda bahaya, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, baik dokter Anissa, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Anissa ya. Ya, terima kasih. Oke, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.